Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kalau kita boleh sama-sama hadir pada pagi hari ini di rumah Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kekuatan, kesehatan, dan waktu bagi kita semua datang ke rumahnya untuk bisa beribadah. Dalam kondisi yang saat ini, saya tahu ini bukan suatu kondisi yang baik atau suatu kondisi yang menyenangkan. Tapi biarlah sebagai anak-anak Tuhan, mari Bapak Ibu, iman kita terus kita taruh di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui kondisi ini kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau sama-sama ambil waktu di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk Tuhan Yesus yang baik, hatimu
Allah kami, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang layak kami agungkan, Allah yang selalu membuat kami terpesona lewat cara-Mu memelihara, menuntun hidup kami sesuai rancangan-Mu Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami tidak dapat mengerti apa yang kami alami, tapi semua ada dalam rancangan-Mu. Minggu ini adalah minggu kedua kami beribadah seperti ini Tuhan di rumah masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan karena kami tahu apa yang Kau buat itu baik adanya bagi kami. Engkau membuat kami dapat tetap beribadah kepada-Mu, dapat tetap bersekutu, dan tidak dibatasi oleh tempat di mana kami berada. Karena sebagaimana janji firman-Mu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena itu kami akan serahkan rangkaian ibadah kami ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Pimpin, sertai, dan berkati ibadah kami, sehingga kami yang datang dengan pergumulan dan tantangan akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Kami yang datang dengan kelemahan akan mendapatkan pemulihan dari-Mu. Kami yang datang dengan masalah-masalah kami tahu kami akan mendapatkan jalan keluar dari-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dengan seluruh rangkaian ibadah kami ini, kiranya berjalan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mulai dan habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau terus memuji Tuhan. Jangan biarkan kita dibatasi dengan ruang ataupun tempat dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama saat ini mau berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan tentunya. Kita akan pujian ini, kami berkumpul untuk memuji-Mu.
Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dalam melalui kebenaran firman ini bisa menjadi fondasi dalam kehidupan kita, berakar dalam kehidupan kita, dan iman kita terus dibangun melalui kebenaran firman ini. Dan yang paling utama, dalam melalui kebenaran ini, kita boleh sama-sama memberikan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan biarkan Dia yang berdaulat atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Mari Bapak Ibu, biar melalui kebenaran ini, kita boleh terus menerima kemenangan, kekuatan bersama dengan Tuhan kita. Biar melalui pujian ini, kita mau sama-sama menyatakan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, dan Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidup di
berserah penuh kepada-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan. Kami ingin belajar dari apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Kami ingin memahami pikiran-pikiran-Mu ya Tuhan, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan mampu menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang tahu apa yang harus kami lakukan dan mampu untuk melakukannya, sehingga kehidupan kami akan berkenan kepada-Mu. Waktu-waktu di depan ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami mau membuka hati kami dan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bermaksud mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus kami hancurkan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami semua akan mampu berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu, mempelajarinya, merenungkannya, dan memahaminya, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu hanyalah alat belaka di tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskan, layakkan hamba. Kiranya Engkau saja ditinggikan, diagungkan, kebenaran-Mu dibukakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita beroleh kesempatan untuk merenungkan kembali firman-Nya dalam ibadah kita pada saat ini. Kita ada di minggu terakhir dari bulan ini, bulan Maret, di mana sepanjang bulan Maret ini kita merenungkan tentang pikiran Kristus. Mengapa kita perlu memahami pikiran Kristus? Karena tema kita sepanjang tahun ini adalah menjadi seperti Kristus. Sehingga salah satu hal penting untuk kita pahami bersama adalah memahami tentang pikiran Kristus. Dan secara khusus pada hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana saya dan saudara dapat mencapai tingkat pengertian yang sempurna. Karena itu saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Filipi 3 13 sampai 21 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus atau seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, kebenaran yang pertama yang kita renungkan adalah hidup sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus. Ini salah satu persyaratan untuk kita dapat memiliki tingkat kesempurnaan seperti yang Kristus harapkan. Dan mari kita lihat sekali lagi dari Filipi 3 15 sampai 16 yang akan saya bacakan kepada kita. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal
hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, perhatikanlah di ayat tadi dikatakan bahwa karena itu marilah kita yang sempurna. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Filipi di sini bahwa dia sedang berbicara kepada orang-orang yang sempurna. Nah, sempurna seperti apa yang dimaksudkan di sini? Nah, kalau saudara lihat ayat ini, kata sempurna, teleios kalau dalam bahasa Yunani-nya, kata yang sama juga digunakan dalam beberapa ayat dalam firman Tuhan. Yang pertama yaitu 1 Korintus 14 ayat 20. Dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa di dalam pemikiran. Jadi dalam 1 Korintus 14 ayat 20, kata yang sama, kata sempurna itu teleios tadi, digunakan kata dewasa di sini. Artinya ketika kita sedang bicara tentang kesempurnaan yang dimaksudkan di hadapan Kristus, kita sedang bicara tentang pikiran yang dewasa atau sikap kita yang dewasa di hadapan Tuhan. Ayat berikutnya yang menggunakan kata yang sama itu di 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 yang berkata seperti ini. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang ditiadakan. Dalam ayat ini digunakan kata matang. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi saudaraku, ketika firman Tuhan dalam Filipi 3 tadi bicara tentang sempurna, itu sebenarnya bicara tentang tingkat kedewasaan penuh, di mana seseorang telah menjadi dewasa, telah menjadi matang di dalam cara berpikirnya. Sehingga ketika kita bicara tentang mencapai tingkat kesempurnaan seperti yang Kristus harapkan, kita sedang bicara tentang sebuah tingkat kedewasaan penuh sebagai orang percaya. Artinya, hidup sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus itu adalah hidup sebagai orang yang telah mencapai tingkat kedewasaan penuh di dalam Kristus. Tingkat kedewasaan secara penuh di dalam Kristus. Nah, pertanyaan sekarang yang perlu kita renungkan bersama adalah bagaimana saya dan saudara dapat mencapai tingkat kedewasaan penuh di dalam Kristus? Bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana? Saudara, yang pertama adalah untuk mencapai tingkat kedewasaan penuh dalam Kristus, kita harus meninggalkan pola pikir kita yang lama. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-13. Dalam ayat ke-13 dari Filipi 3 tadi Paulus berkata seperti ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang. Saudara, ini bicara tentang kehidupan yang lama yang ditinggalkan. Pola pikir yang lama yang saya dan saudara harus tinggalkan. Kalau kita mau menjadi dewasa di dalam Kristus, kalau kita mau mencapai tingkat kedewasaan yang Kristus inginkan, secara khusus di dalam pola pikir kita. Saudara, ketika kita bicara tentang meninggalkan pola pikir yang lama, itu bicara tentang kita harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Mengapa kebiasaan yang lama? Karena kebiasaan dibentuk pola pikir kita. Sesuatu yang menjadi pola pikir kita itu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Permasalahannya adalah belum tentu hal yang menjadi kebiasaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, misalnya saya dan saudara punya kebiasaan seperti ini. Kita mudah sekali menemukan kesalahan orang lain. Kita mudah sekali melihat sesuatu, melihat orang dan melihat, oh ini salah, ini tidak tepat. Dan itu sudah menjadi kebiasaan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita lihat apapun, kita langsung menilai dan mengatakan sesuatu tentang apa yang kita lihat. Ini kebiasaan saudara, itu bisa terjadi kapan saja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan ini sesuai dengan kehendak Kristus atau tidak? Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Kristus, kalau itu tidak sesuai dengan pikiran Kristus,
maka tentunya pola pikir itu harus kita tinggalkan. Atau contoh yang lain yang kadang-kadang kita temukan, bahkan mungkin kita lakukan kadang-kadang adalah kebiasaan untuk mengingat kesalahan orang lain. Kadang-kadang apa yang sudah pernah orang lain buat kepada kita sulit untuk kita lupakan. Tidak mudah untuk kita lupakan. Kadang-kadang kita mengaku kita sudah melupakannya. Tapi dalam perjalanan waktu ketika kita melihat sesuatu dalam diri orang itu, kita mengingat lagi. Nah saudara, ini kebiasaan lama yang harus kita buat. Pola pikir yang lama yang harus kita tinggalkan. Yang kedua dalam bagian pertama ini, dalam hal meninggalkan pola pikir yang lama, bukan cuma meninggalkan kebiasaan yang lama saudaraku, tetapi juga kadang-kadang yang menjadi masalah adalah kita menutup diri terhadap perubahan yang perlu terjadi dalam diri kita. Perubahan cara hidup misalnya, yang harusnya kita bisa semakin hari semakin berubah, semakin dewasa. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita menutup diri terhadap hal itu. Contoh yang sederhana, misalnya saya dan saudara tidak mudah untuk menerima masukan orang lain. Itu contoh sederhana. Tidak siap untuk menerima masukan orang lain. Bahkan lebih jauh dari itu adalah kadang-kadang kita tidak siap untuk berubah menjadi lebih baik. Ketika orang memberikan masukan kepada kita untuk membuat kita menjadi semakin baik, kadang-kadang kita tidak siap menerima. Saudara, untuk saya dan saudara dapat mencapai tingkat kedewasaan penuh, kita harus mampu meninggalkan pola pikir yang lama tadi. Yang mungkin saja sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, yang mungkin kita sudah merasa itu tidak masalah, itu baik saja. Tetapi jangan-jangan itu sedang tidak berkenan kepada Allah, kepada Tuhan. Saudara, mari kita coba lihat contoh sederhana yang up to date, yang sesuai dengan kondisi saat ini. Ya. Misalnya sikap yang dimiliki dalam menghadapi kasus corona. Ini bicara tentang contoh sikap tadi. Ya. Ada sebagian orang ketika menghadapi wabah yang sedang berkembang dengan luar biasa ini, ada sebagian orang percaya berkata seperti ini, Allah Maha Kuasa. Mengapa kita takut dengan corona? Untuk apa kita takut? Lalu apa hasil daripada sikap itu? Hasil daripada sikap yang dimiliki itu adalah pernyataan semacam ini. Saya akan tetap pergi ke gereja. Kalau ke gereja saya, di gereja saya tidak ada ibadah pada hari Minggu, saya akan cari gereja lain di mana saya bisa pergi beribadah ke sana. Kadang-kadang juga ungkapan seperti, saya tetap akan naik angkutan umum, saya tidak mau pakai masker. Saudara silakan. Itu keputusanmu. Tapi perhatikanlah bahwa semua ini adalah hasil dari sebuah sikap yang terjadi dalam diri kita. Nah pertanyaannya adalah, sudahkah kita merenungkan dampak dari sikap itu? Sudahkah kita pikirkan dampak dari sikap seperti tadi? Saudara, sikap seperti tadi dampaknya yang pertama adalah tanpa kita sadari kadang-kadang kita sedang menjadi orang yang egois. Karena kita tidak memikirkan kepentingan orang lain. Kita hanya memikirkan kepentingan kita di hadapan Tuhan. Dan kita tidak membayangkan orang lain pun membutuhkan kepentingan mereka masing-masing yang perlu kita perhatikan. Saudara, kalau saudara buka dalam Filipi 2 ayat 4 secara jelas dikatakan begini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita perlu memperhatikan kepentingan orang lain. Atau dampak selanjutnya dari sikap seperti tadi, tanpa kita sadari kadang-kadang kita sedang tidak menjadi warga negara yang baik. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Ini bukan sekedar tentang saya merasa sehat atau tidak, tapi bagaimana saya menempatkan diri di tengah masyarakat. Saya mungkin merasa nyaman berada di tengah orang, belum tentu orang lain nyaman dekat dengan saya. Nah, saya tidak bisa hanya mentang-mentang saya merasa sehat lalu saya tidak peduli dengan orang lain. Saya harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Karena firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7 sudah sangat kita kenal ayat itu. Dikatakan di sana, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Saudara, secara jelas ayat ini bicara tentang tanggung jawab kita di tengah masyarakat. Jadi bisa bayangkan apa yang terjadi kalau kita memiliki pola pikir yang menurut kita sesuatu yang biasa, dan kita tidak bayangkan dampaknya kepada orang lain. Dampak yang berikut yang bisa terjadi, saudaraku, kita menjadi orang yang ceroboh. Mengapa saya mengatakan kita menjadi orang yang ceroboh? Karena kita tidak memikirkan lagi dampak dari sikap kita terhadap orang lain dan juga terhadap diri kita sendiri. Kita bisa saja tertular karena kecerobohan kita tersebut, atau karena kecerobohan kita bisa menulari orang lain karena kita tidak sadari, kita tidak tahu bahwa kita sendiri sudah tertular dan mungkin bisa menulari orang lain. Sudah, ini perubahan pola pikir yang perlu kita pahami. Sikap-sikap yang kadang-kadang kita pikir sesuatu yang biasa, tapi kita tidak sadari bahwa itu membawa dampak bagi orang lain. Saudara, ada sikap selanjutnya yang kadang-kadang muncul akhir-akhir ini. Sikap yang memang sikap yang rohani, terdengar rohani, tapi kadang-kadang menunjukkan kita juga tidak memikirkan dampaknya. Contoh misalnya, sikap seperti ini. Kita harus membuktikan bahwa kita beriman. Saya harus membuktikan bahwa saya beriman. Baik, tidak salah. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, kita lalu menceritakan kepada orang lain, bahkan mungkin kepada seluruh dunia lewat media sosial kita. Dengan bangga kita mengatakan, gereja saya tetap beribadah walaupun pemerintah melarang. Gereja saya tetap beriman kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan melindungi. Itu tidak salah sikap itu, saudaraku. Tapi coba pikirkan dampaknya. Coba pikirkan apa yang terjadi lewat itu. Ketika saya sedang menceritakan apa yang gereja saya lakukan, di satu sisi saya sedang menyaksikan keyakinan iman kami, tapi di sisi lain, hati-hati. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sedang menyombongkan kekuatan iman kita. Kita sedang menyombongkan tanpa kita sadari keunggulan kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak berhikmat. Pada sisi yang lain, yang kedua adalah dampak dari sikap tadi adalah kita sudah menunjukkan bahwa kita tidak tunduk pada pemerintah yang mengatur kita, pada aturan yang harus kita ikuti. Apa dampaknya? Dampaknya adalah saya dan saudara mungkin lupa bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia. Kita baca misalnya Roma 13 ayat 1-7, di sana ada banyak penjelasan tentang itu. Saudara, penting sekali bagi kita untuk memahami hal tadi. Yang kedua, saudara, cara mencapai tingkat kedewasaan pun dalam Kristus adalah membiarkan Kristus menuntun pikiran kita. Itu dari ayat 15 sampai ayat 16. Cara khusus ayat 15b berkata seperti ini. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa jika Roh Kudus ada dalam diri kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Rohnya hidup di dalam kita, maka Ia pasti akan menyatakan kepada saya dan saudara jika ada sikap kita yang tidak tepat. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, pasti Roh Kudus akan berbicara dalam hati kita. Tapi seringkali yang melemahkan kita adalah kita tidak membiarkan Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan kehendak. Kadang-kadang saya tahu bahwa saya tidak harus melakukan sesuatu karena Roh Kudus mengingatkan saya. Tapi kadang-kadang saat-saat seperti itu, saya atau kita seringkali terbawa menuruti ego kita atau menuruti apa yang kita anggap benar untuk kita ikuti. Saudara, penting sekali kita untuk memahami hal ini, untuk mengerti bagaimana cara berpikir kita. Nah, saudara, kita akan melihat sekarang tentang kebenaran yang kedua dalam hal bagaimana kita mencapai tingkat pengertian yang sempurna seperti yang Kristus kehendaki. Kalau tadi yang pertama adalah hidup sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus, secara khusus lewat pikiran kita, maka yang kedua adalah hiduplah sebagai pengikut Kristus. Dari ayat 18 sampai 19 dalam ayat yang sudah kita baca tadi, saya akan bacakan sekali lagi. Dikatakan bahwa
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Saudara, satu hal yang menyedihkan bagi Paulus bahwa banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa Paulus tentunya menginginkan bahwa jemaat di Filipi tidak hidup sebagai setru salib Kristus, tapi sebaliknya mereka harus hidup sebagai pengikut Kristus. Nah, pertanyaan penting yang perlu kita renungkan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bagaimana caranya untuk kita, saya dan saudara, dapat hidup sesuai dengan yang Kristus kehendaki, yaitu menjadi pengikut Kristus. Bagaimana kita bisa hidup sebagai seorang pengikut Kristus? Nah, saudara, pertanyaan ini hanya memiliki satu jawaban. Hanya satu caranya supaya saya dan saudara dapat hidup sebagai pengikut Kristus, yaitu kita hidup sesuai firman-Nya dan kehendak-Nya. Saya ulangi sekali lagi. Untuk hidup sebagai pengikut Kristus tidak ada cara lain, yaitu kita harus hidup sesuai firman-Nya dan kehendak-Nya. Saudara, seringkali terlalu mudah bagi kita untuk menyebut kata Tuhan. Dalam doa kita katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan ini dan itu. Nah saudara, kata Tuhan dalam bahasa Yunani kurios, itu adalah kata yang sering kita ungkapkan, sering kita katakan. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari, kadang-kadang sikap kita tidak menunjukkan bahwa Kristus yang kita panggil sebagai Tuhan tadi sedang benar-benar menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita menyapa Dia Tuhan, tapi pada praktiknya kita tidak menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan kita, yang menguasai hidup kita, yang menuntun kita, yang mengatur semuanya dalam hidup kita. Tidaklah mengherankan saudaraku mengapa Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang telah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dari ayat ini jelas apa yang dimaksudkan dengan pemahaman dari kata Tuhan tadi, kurios. Ketika kita menyapa Dia Tuhan, ketika kita memanggil Dia Tuhan, harus kita buktikan dengan hidup kita yang benar-benar tunduk mutlak kepadanya. Dialah Tuhan kita, Dia Tuhan kita, Dia penguasa mutlak kita, Dia penguasa satu-satunya hidup kita, yang mengatur semuanya, sehingga saya dan saudara harus tunduk kepadanya. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya tidak pantas bagi kita untuk menyebut Dia Tuhan jika hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita secara mutlak sedang taat kepadanya, kepada firman-Nya, kepada kehendak-Nya. Sapaan Tuhan itu tidak ada artinya jika kita tidak menunjukkan lewat hidup kita bahwa kita sedang mengikut Dia, bahwa kita sedang taat sepenuhnya kepada Dia. Saudara, sebagai pengikut Kristus, saya dan saudara tidak punya pilihan lain selain taat secara mutlak pada setiap firman dan kehendak-Nya. Sayangnya kadang-kadang ada orang Kristen yang berpikir bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan mengerti, kita kan manusia, kita lemah. Saudaraku, itu pemahaman yang tidak tepat. Karena kalau Dia adalah Tuhan dalam hidup kita, Dia yang berkuasa mutlak atas hidup kita. Saudara, contoh yang sederhana yang berkenaan dengan situasi akhir-akhir ini adalah seperti ini. Tidak pantas kita menyebut Jokowi sebagai presiden kita dan menyatakan bahwa kita mengasihi Dia. Saya mengasihi Anda, presidenku. Namun sebagai warga negara kita tidak menunjukkan bahwa kita menaati aturan yang presiden anjurkan. Cara khusus dalam situasi sekarang untuk menjaga social distancing kita dengan orang lain selama virus ini masih mewabah
seperti sekarang ini. Kita mungkin menyapa dia sebagai presiden kita, tapi ketika kita tidak tunduk pada yang dia atur, tidak mengikuti anjuran pemerintah, tidak pantas kita menyebutnya presiden sebenarnya. Karena ketika kita menyapa dia presiden, artinya kita sedang menundukkan diri kita kepada dia yang menguasai kita sebagai warga negara. Bahkan saudaraku, ketika kita bicara tentang warga negara, tidak pantas bagi kita untuk menikmati hak-hak kita sebagai warga negara jika kita tidak tunduk pada pemerintah kita yang mengatur kita agar kita secara bersama-sama bersungguh-sungguh dalam menghambat berkembangnya virus COVID-19 saat ini. Itu contoh sederhana Bapak Ibu Saudara yang perlu kita pahami tentang apa makna menjadi pengikut Kristus. Ketika kita bandingkan dengan kita sebagai warga negara, kita harus taat, kita harus mengikuti dia, mengikuti pemimpin kita yang mengatur kehidupan kita. Saudara, ketika saya bicara seperti ini, saya tahu bahwa ada orang yang mungkin berpikir seperti ini. Kan firman Tuhan mengatakan begini Bapak Pendeta, bukankah kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia? Betul saudara, ada firman Tuhan seperti itu. Dan kadang-kadang ada orang yang berlindung di balik ayat itu ketika dia dituntut untuk taat pada aturan. Saudara, kalau ada orang yang berpikir seperti itu, saya mau katakan periksa baik-baik konteks dari ayat tadi. Saudara, kalau kita baca baik-baik konteks dari Kisah Rasul 5 ayat 28 dan 29 tadi, konteksnya adalah Petrus berkata seperti tadi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dia berkata seperti itu ketika dia dan rasul yang lain, ketika mereka berada di hadapan imam besar. Lalu imam besar berkata kepada mereka bahwa mereka telah dilarang untuk mengajar dan memberitakan tentang nama Yesus. Namun mereka rasul-rasul telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran itu. Itu sebabnya lalu Petrus berkata dalam ayat 29 bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karena dia sedang bicara tentang mengajarkan firman Allah. Tapi saudara pun ayat tadi bukanlah sebuah ayat yang memberikan kita rekomendasi untuk melawan taat kepada aturan. Ketika kita bicara sebagai warga negara, kita harus taat kepada aturan negara kita. Ketika kita bicara bahwa kita adalah pengikut Kristus, mari kita taat mutlak kepadanya. Dia yang mengatur hidup kita, dia yang menguasai hidup kita. Itu kebenaran kedua yang perlu kita pahami. Dalam mencapai tingkat pengertian yang sempurna seperti yang Kristus kehendaki, maka tidak cukup kita hanya menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus, kita juga harus menjadi seorang pengikut Kristus. Mengikuti dia, apa yang dia anjurkan, apa yang dia ajarkan, kita harus mengikuti. Kebenaran yang ketiga yang terakhir, bagaimana mencapai tingkat pengertian yang sempurna? Kita semua harus hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dari Filipi 3 ayat 20-21, saya bacakan begitu. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku, dari ayat ini, dari kedua ayat ini, kita bisa melihat, kita bisa menemukan cara untuk saya dan saudara dapat hidup sebagai warga kerajaan Allah. Yang pertama adalah di ayat 20. Itu menunjukkan bahwa kita harus hidup dalam penantian akan Kristus. Hidup dalam penantian akan Kristus. Ayat 20 berkata begini, saya tulis bagian B. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saudara, hidup menantikan Kristus atau menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu harus dibuktikan dengan hidup yang menyenangkan Kristus. Kalau saya mengaku bahwa saya menantikan kedatangannya, maka itu pasti menggambarkan bahwa saya hidup menyenangkan dia. Contoh sederhananya begini. Kalau kita masih ingat ketika kita masih berusia kanak-kanak, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan orang tua kita, tentunya ketika mereka akan pulang, kita akan gelisah menanti kedatangan mereka.
Karena akan ketahuan apa yang kita buat, apa yang salah. Misalnya katakanlah kita memecahkan cangkir kesayangan mama kita, lalu kita tahu dia akan pulang dari pasar, bukankah kita akan ketakutan? Karena ketahuan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak punya kesalahan, orang tua bisa pulang kapan saja dan kita siap menyambutnya dengan sukacita. Kita siap menantikan kedatangannya, bahkan mungkin oleh-oleh yang dibawa. Saudara, itu ilustrasi sederhana. Ketika saya dan saudara sedang hidup benar di hadapan Allah sebagai warga kerajaan Allah, maka itu pasti akan membuat kita akan hidup dalam penantian akan Kristus. Atau kalau saya balik, kalau kita benar-benar tahu bahwa Kristus akan datang dan kita mau menantikan Dia dengan sungguh-sungguh, itu akan membuat kita berjuang untuk hidup benar, menyenangkan Dia. Sehingga ketika Dia datang, Dia akan menemukan saya dan saudara sebagai orang yang sedang hidup benar. Saudara, mari kita baca Matius 25, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika kamu melawan aku, dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudara, apa yang kita baca dalam ayat ini menunjukkan bagaimana sikap orang yang sedang menantikan Kristus. Sehingga ketika Kristus datang di kali yang kedua, Dia akan memuji orang yang menantikan dengan sungguh ini. Nah, orang yang sedang menantikan Kristus akan membuktikannya lewat cara hidupnya. Seperti kita baca di ayat ke-35 sampai ayat ke-36. Jadi saudara, ketika kita bicara tentang hidup sebagai warga kerajaan Allah, ketika kita masih ada di dunia tapi kita adalah warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah, maka cara hidup saya dan saudara di dunia akan menunjukkan apakah benar kita warga kerajaan Allah. Kalau kita adalah warga kerajaan Allah sedang menantikan Kristus akan datang kedua kali, maka kita akan melakukan semua yang dikatakan tadi dalam ayat 35 dan 36. Seperti yang kita sudah baca tadi. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, inilah cara hidup yang perlu kita tunjukkan sebagai orang-orang yang adalah warga kerajaan Allah. Dan ketika saya dan saudara mampu mewujudkan ini, maka ini akan menunjukkan bahwa kita sedang mencapai tingkat pengertian yang sempurna seperti yang Allah kehendaki, yaitu di mana kita mampu untuk hidup seperti yang dikehendaki. Yang kedua dalam bagian yang terakhir ini, saudaraku, cara hidup sebagai warga kerajaan Allah adalah kita harus menaklukkan diri kita di bawah kuasa Kristus. Lihat ayat 21. Ayat 21 berkata seperti ini, "Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya." Saudara, perhatikan kalimat tadi. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya apa? Artinya bahwa perlu kerelaan kita, perlu kesungguhan kita untuk menaklukkan diri kita kepada kuasa Kristus yang akan sanggup mengubah kita secara total. Karena ayat tadi berkata kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Artinya kuasanya mampu menaklukkan segala sesuatu dalam diri kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita memberi diri kita untuk ditaklukkan oleh kuasanya? Seringkali yang menjadi hambatan adalah kita tidak memberi diri kita untuk ditaklukkan oleh kehendaknya.
untuk ditaklukkan oleh kuasanya. Saudara saya kira dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi warga kerajaan Allah yang akan membuktikan bahwa kita telah mencapai tingkat pengertian yang sempurna, maka mari kita berikan diri kita untuk ditaklukkan oleh kuasa Kristus. Selama saya dan saudara tidak bersungguh-sungguh dan tidak dengan rela hati menundukkan diri kita untuk dikuasai dan dibentuk oleh Kristus menurut kehendak-Nya, maka kita tidak akan pernah dapat mencapai tingkat pengertian yang sempurna seperti yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Hanya ketika kita memberi diri kita untuk menundukkan diri kepadanya, dibentuk, dikuasai olehnya, barulah kita akan mencapai tingkat pengertian yang sempurna seperti yang Kristus kehendaki untuk kita lakukan. Saudara, berarti sikap penundukan diri saya dan saudara itu sangat penting. Sikap penundukan diri. Kembali contoh nyata yang cukup sering terjadi akhir-akhir ini. Dan kita hari ini di tengah mendunianya pengaruh virus COVID-19. Saudara, ini semua bukan tentang apakah Allah berkuasa atau tidak. Ini bukan tentang apa yang Allah sanggup kerjakan atas kita. Karena Dia pasti sanggup melakukan apapun dalam diri kita. Dia sanggup melindungi kita dan tidak membiarkan apapun terjadi dalam diri kita. Apalah artinya virus COVID-19 di hadapan Allah? Dia sanggup menjaga semua itu. Tapi persoalan yang sedang kita hadapi sebagai warga negara ini adalah bukan sekedar tentang apakah Allah sanggup atau tidak. Bukan juga tentang beriman kepada Allah atau tidak. Bukan seperti itu. Mengapa? Karena ini semua tentang bagaimana saya dan saudara sebagai warga negara, kita belajar untuk menundukkan diri kita menjadi warga negara yang baik, yang taat aturan, yang memikirkan kepentingan masyarakat lainnya di mana kita ada di dalamnya. Ini contoh yang jelas sekali tentang menjadi menjadi seorang warga negara dari sebuah negara. Ketika kita menjadi warga negara Indonesia, maka apapun yang pemerintah atur harus kita ikuti, harus kita tundukkan diri kita untuk mengikutinya. Walaupun mungkin kita merasa, mengapa ibadah konvensional harus ditiadakan? Mengapa saya harus menjauhkan diri dari orang lain karena saya sehat? Ingat, sebagai warga negara, kita harus menundukkan diri kita pada apa yang Dia. Sama seperti ketika kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan Allah yang menantikan kedatangan Kristus. Itu menunjukkan kita harus juga menundukkan diri kita pada kehendak-Nya. Ketika saya dan saudara mengerti pikiran-pikiran Kristus, memahami kehendak-Nya dalam diri kita, lalu kita menundukkan diri untuk dibentuk oleh-Nya, menundukkan diri untuk dikuasai oleh-Nya, maka kita akan sanggup menjadi warga negara kerajaan Allah. Saudara, sebagai kesimpulan, mari kita mengingat kembali ketiga poin tadi. Bagaimana saya dan saudara bisa mencapai tingkat pengertian yang sempurna seperti yang Allah kehendaki dalam diri kita? Yang pertama tadi adalah hiduplah sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus. Orang yang dewasa di dalam Kristus adalah orang yang mampu menguasai pikirannya sedemikian rupa, meninggalkan kebiasaan yang lama, meninggalkan pola pikir yang menurutnya benar, dan belajar untuk mengikuti apa yang Kristus kehendaki. Yang kedua, untuk mencapai tingkat pengertian yang sempurna adalah mari kita hidup sebagai pengikut Kristus. Yang tidak hanya sekedar mengaku kita pengikut Kristus, yang tidak hanya sekedar mengaku atau menyapa Tuhan, tapi kita buktikan bahwa Dia Tuhan dalam hidup kita, yang berdaulat penuh atas hidup kita, yang mengatur hidup kita, dan kita tunduk kepada-Nya. Dan yang ketiga yang barusan kita renungkan adalah hiduplah sebagai warga kerajaan Allah, di mana Allah menjadi pemimpin kita. Dia yang mengatur, Dia yang menguasai kita, dan kita harus menundukkan diri kita. Kuasanya mampu untuk mengubahkan kita, kuasanya mampu untuk melakukan apapun dalam diri kita. Tetapi penundukan diri kita itu sangat penting, dan itu akan menolong, memampukan saya dan saudara untuk hidup menyenangkan hati. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kita
dan membekali kita dengan kemampuan untuk dapat mencapai tingkat pengertian yang sempurna yang Kristus kehendaki dalam diri kita. Untuk kita lakukan dalam diri kita itu dengan menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus, dan menjadi seorang warga kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu karena kembali kami mendengarkan suara-Mu berbicara di tengah kami, mengajarkan kami untuk bagaimana kami dapat mencapai tingkat pengertian yang sempurna seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih karena Engkau mengajar kami, Tuhan, saat ini untuk menjadi orang yang dewasa di dalam Engkau, yang kami buktikan lewat sikap hidup kami, yang mampu mengikuti pikiran-Mu, bukan pikiran kami, mampu meninggalkan kebiasaan yang lama, kebiasaan yang tidak sesuai dengan pikiran-Mu, kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tidak sesuai dengan firman. Mampukan kami, Tuhan, untuk menunjukkannya, melakukannya, membuktikannya dalam hidup kami. Terima kasih karena kami juga diingatkan untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang benar-benar mengikuti apa yang Kau kehendaki. Bukan sekedar memanggil atau menyapa Engkau sebagai Tuhan kami, tapi benar-benar menjadikan Engkau, mengizinkan Engkau untuk menguasai seluruh hidup kami, sehingga Engkau benar-benar menjadi Tuhan dalam hidup kami, penguasa satu-satunya, penguasa mutlak dalam hidup kami. Terima kasih karena kami diingatkan untuk menjadi warga kerajaan Allah, yang bukan hanya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, tetapi juga menundukkan diri kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, untuk membuktikan lewat cara hidup kami selama kami ada di dunia. Walaupun kami masih hidup di dunia, tapi sebagai warga kerajaan Allah, hidup kami akan mencerminkan bahwa kami adalah warga kerajaan Allah. Hidup kami, cara hidup kami di tengah orang lain akan membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang telah mencapai tingkat kesempurnaan pikiran seperti yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih, Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar menjadi rema dalam hidup kami, untuk mampu kami wujudkan, mampu kami hidup di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami akan menyenangkan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mensyukuri firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan terus berkati Bapak dalam pelayanan dan terutama diberikan kekuatan dan kesehatan. Bapak Ibu, seperti pagi ini kita sama-sama dicas ya melalui kebenaran firman ini. Melalui kebenaran ini, iman kita terus dibangun bersama dengan Tuhan. Menghadapi apapun kita kuat karena kita tahu Tuhan Yesus adalah penolong kita dan juru selamat kita. Baiklah, sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan kita, baik persembahan perpuluhan maupun ucapan syukur. Bapak Ibu dapat ditransfer melalui rekening Bank BNI di 000 807 4327. Saya lagi kembali, rekening Bank BNI 000 807 4327 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia. Kita angkat pujian kita, Hitung Berkat-Mu, NKI 234. Satu-satu di Tuhan, kau
warta jemaat kita selama seminggu ke depan, di mana untuk ibadah raya di hari Minggu 5 April 2020, tema bulanannya adalah kehendak Kristus, dan untuk tema minggu depan, membiarkan Kristus mengerjakan kehendaknya di dalam kita, diambil dari Ibrani 13 ayat 20 sampai 21, yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Melvin Sumilan. Untuk worship leader adalah Saudari Puji Wayuni Tias, singer, Ibu Rasmi Manulung, dan Kristen Yuniko Malolo. Untuk operator LCD yaitu Resita Patricia Mongan, soundman Jadiko Bultong, dan pemain musik yaitu Nasutrian, Riston, Stephen, dan Ernesto. Ya, bagi para pelayan Tuhan khususnya WL, singer, LCD, soundman, dan pemain musik, untuk minggu depan dimohon untuk memperhatikan jadwal latihan persiapan pelayanan. Ya, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan perjamuan di minggu depan, mohon untuk jemaat menyiapkan hosti atau roti tawar dan anggur perjamuan atau sirup anggur di rumah masing-masing, di mana Gembala Sidang akan memimpin melalui link video, dan setiap kepala keluarga atau orang tua yang akan melayani para anggota keluarganya. Mengingat situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk pertemuan ibadah bersama, maka untuk sementara waktu kegiatan sepanjang minggu ini masih dilakukan di rumah masing-masing. Para pemimpin komsel akan membuka ruang-ruang diskusi melalui grup WA. Untuk kegiatan doa bersama juga tetap dilakukan di jam PPW, yaitu hari Jumat pukul 19.00 di rumah masing-masing, di mana pokok-pokok doa akan di-share oleh koordinator doa. Doa pagi diadakan setiap hari, yaitu Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi, yang bertempat di rumah masing-masing. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk persembahan baik perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BNI di nomor rekening 000-807-4327 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia. Saya ulangi kembali, ke rekening BNI 000-807-4327 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan mengangkat syafaat kita bersama-sama, Bapak Ibu. Di mana kita kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Walaupun saat ini kita tahu segala sesuatunya, ataupun kita menghadapi sesuatu yang tidak mudah, tapi mari sama-sama kita mau berdoa. Kami di sini berdoa dengan merindu, Bapak Ibu yang di rumah pun ikut mengangkat syafaat. Kita mengimani bahwa kehidupan kita sepenuhnya ada bersama dengan Tuhan. Kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama percaya ada rencana yang indah yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Mari melalui pujian ini kita mau tahu iman kita di hadapan Tuhan, bahwa kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang besar, kuasa yang melebihi apapun di atas muka bumi ini. Biarlah segala sesuatunya boleh nyata, dan kita boleh melihat kebesaran Tuhan melalui kondisi saat ini, dan iman kita terus dibangun bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Menolong hidupku.
dari apapun. Bahkan tidak ada suatu apapun yang dapat membatasi kuasa-Mu ya Allah. Dan kami tahu bahwa hidup kami berada di tangan-Mu, tangan yang penuh kuasa itu, tangan yang memegang kami. Bahkan ketika kami terjatuh, kami tidak akan sampai tergeletak, karena tangan-Mu menopang kami. Tangan-Mu yang mengangkat kami kembali ketika kami jatuh. Tangan yang terus menguatkan kami dalam keadaan apapun sampai hari ini. Walaupun keadaan sekitar kami mengkhawatirkan kami secara manusia, tapi kami tahu hidup kami ada dalam tangan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada untuk kami. Dan ingatkan kami terus berharap sepenuhnya kepada-Mu, mengandalkan Tuhan, taat pada perintah-Mu, beriman kepada-Mu Tuhan, dan tunduk pada kedaulatan-Mu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu semua Engkau lakukan untuk kebaikan kami. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Rancangan-Mu yang adalah rancangan damai sejahtera itu akan sanggup memberikan kami damai sejahtera yang abadi, yang sejati, dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa bersyukur bersama dengan jemaat-jemaat kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan anak kami Alvino Stefania Satriani berulang tahun pada tanggal 23 Maret. Terima kasih untuk anak ini Tuhan. Kami serahkan dia sejak dia kecil, dia menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Tumbuh dalam didikan orang tua itu semakin mengenal Tuhan. Sekolahnya kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan berikan dia kecerdasan, kemampuan untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Ajar dia untuk mengingat mengandalkan Tuhan selalu. Kami ingat juga akan anak kami Archera Claudio Alokabel Tuhan, yang juga berulang tahun pada tanggal 25 Maret. Terima kasih untuk anak kami Tuhan. Sejak dia kecil, kiranya dia tumbuh mengenal akan Tuhan lewat didikan ayah dan ibunya. Sehingga sejak dia kecil Tuhan, walaupun dia belum bersekolah, dia akan mulai mengenal Engkau. Dia akan mulai memahami siapa Yesus yang sesungguhnya, dan mulai belajar untuk mengandalkan Engkau. Kami ingat juga anak kami Hezra Purba yang berulang tahun pada tanggal 28 Maret. Tolong juga anak ini Tuhan. Kiranya dia tumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan sejak dia kecil. Lewat didikan opungnya Tuhan, dia belajar untuk mengerti siapa itu Engkau. Dia belajar untuk menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan. Sehingga ketika dia besar nanti, dia akan menjadi anak Tuhan yang mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan Bapak Agus Mustari Siregar dan Ibu Jane Teo yang berulang tahun pernikahan pada tanggal 24 Maret. Bersama-sama dengan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga mereka, menjalani bersama dengan Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan akan selalu ada bersama dengan mereka. Pada saat ini Bapak kami berdoa untuk jemaat kami, Gereja Kemahiel Jemaat Tiberias. Secara khusus bagi kami yang melayani di tempat ini, Gembala Sidang, Badan Pengurus Jemaat, seluruh tim pelayanan yang ada, baik itu para pemimpin komsel, guru-guru sekolah minggu, para badan pengurus jemaat, siapapun kami Tuhan percaya untuk melayani tempat ini Tuhan. Berikan kami hikmat, kemampuan, urapan dari Tuhan sendiri. Berikan kami kesehatian Tuhan, sehingga dalam melayani kami akan bahu-membahu, sehati, saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Seluruh jemaat kami Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Beri kesehatian di antara mereka. Berkati seluruh jemaat kami dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berkati mereka yang berusaha. Berkati mereka yang sedang dalam pendidikan. Berkati mereka yang melayani. Sehingga lewat semua itu kami sungguh melihat bagaimana Tuhan memegang tangan kami, memelihara dan menuntun hidup kami sesuai dengan rancangan yang Tuhan siapkan bagi kami. Bagi jemaat-jemaat yang sedang berada dalam pergumulan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, yang bergumul karena masalah ekonomi, yang bergumul karena masalah rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara kakak dan adik. Bagi mereka yang menghadapi masalah-masalah pergumulan pekerjaan, pergumulan pendidikan, bahkan pergumulan pelayanan sekalipun, Tuhan kiranya menjadi jalan keluar. Tuhan kiranya menjadi satu-satunya sandaran kami, seluruh jemaat dalam menjalani apapun pergumulan yang sedang kami alami.
Pada kesempatan ini Bapak kami mengingat akan beberapa anggota jemaat kami yang sedang dalam pemulihan. Yang berdoa buat Ibu Oni dalam pemulihan, untuk anak kami Juve, Vio dan Everton dalam pemulihan, dan mungkin juga ada jemaat yang lain sedang dalam pemulihan karena sakit penyakit. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memulihkan secara sempurna. Secara khusus Tuhan, kami semua dalam menghadapi wabah corona ini Tuhan, yang secara manusia tentunya menggetarkan hati kami. Kami mohon Tuhan kemurahan-Mu, tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Lindungi kami semua Tuhan. Jika Engkau menghendaki Tuhan, kiranya kami semua dihindarkan dari virus ini Tuhan, sehingga kami akan mampu menjalani kehidupan kami, melihat bagaimana Tuhan memelihara melindungi kami. Tapi Tuhan, seandainya pun ada di antara kami yang terkena, kami tahu semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan, ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi atas diri kami, Engkau punya rancangan yang indah bagi kami. Engkau mau membuat kami lebih dekat kepadamu. Engkau mau membuat kami lebih bersandar dan berharap kepadamu dalam menjalani apapun kondisi yang sedang kami alami. Tolong kami semua Tuhan, di masa-masa seperti ini, kiranya kami semua semakin dekat kepada Tuhan, semakin menyandarkan diri, semakin menyerahkan diri, bahkan bergantung sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapak yang berdoa untuk semua orang-orang tua dalam jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan juga kiranya menolong, melindungi mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka di hari tua mereka, sehingga mereka dapat menikmati hari tua yang membahagiakan mereka bersama-sama dengan anak dan cucu mereka. Saya berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang berada di luar kota karena pekerjaan mereka atau karena pendidikan mereka. Tuhanlah yang menyertai mereka, melindungi mereka Tuhan, memberikan sukacita dan damai sejahtera walaupun mereka jauh dari keluarga. Teristimewa Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya mereka mampu menjaga iman mereka, mampu menjaga percaya mereka kepada Tuhan. Jadikan mereka alat berkat Tuhan, kesaksian bagi orang lain lewat kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Evangelis Marsilia Tilige yang saat ini sedang melayani Tuhan sebagai misionaris di Taiwan. Tuhan, kiranya Engkau melindungi dia, memimpin dan memelihara dia. Dia berada di negara yang cukup banyak terpengaruh oleh virus corona. Lindungi dia Tuhan, pelihara dia, dan berkati semua pelayanannya, sehingga semua akan membawa hasil yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang berdoa untuk gereja kami di Indonesia, mulai dari pusat, wilayah, daerah, sampai ke seluruh jemaat yang ada. Kiranya gereja kami menjadi gereja yang mengandalkan Tuhan. Kiranya gereja kami menjadi gereja yang menjadi tempat di mana orang menemukan Tuhan lewat kehidupan kami, lewat pelayanan kami. Akhirnya Bapak yang berdoa buat pemerintah negara kami, Presiden kami Pak Jokowi bersama dengan wakilnya, para menteri, para kepala-kepala daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Mereka-mereka yang saat ini berada pada posisi-posisi penting di mana mereka harus mengambil keputusan-keputusan penting bagi negara, bagi wilayah di mana mereka kepercayaan. Tolong berikan mereka hikmat Tuhan, untuk memikirkan kepentingan orang banyak, untuk memutuskan apa yang terbaik, apa yang perlu mereka lakukan dalam tuntunan Tuhan. Walaupun mungkin mereka tidak mengenal Engkau secara pribadi, tapi biar apa yang mereka lakukan, putuskan, kerjakan, itu ada dalam rancangan Tuhan, sehingga kami dapat melihat rancangan-Mu yang indah lewat negara kami di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Yang berdoa untuk setiap jemaat kami Tuhan, yang saat ini sedang ada di rumah mereka masing-masing mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan melindungi mereka. Jadikan mereka setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Jadikan mereka setia, jadikan mereka berharap hanya kepada Tuhan, meyakini bahwa hidup mereka adalah Allah. Terima kasih Bapak. Inilah syafaat kami yang kami naikkan kepada-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau mendengarnya, dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak bagi kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami yang telah berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya ini. Semua karena anugerah-Mu. Kini ketika kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan berpisah satu sama lain. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Minggu yang penuh dengan rahasia yang ada di depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti, Engkau ada di sana, memegang tangan kami, menuntun hidup kami, memelihara kami di tangan, menjaga kami seperti biji mangga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan, dan jadilah berkat bagi keluarga-Mu, bagi sesama-Mu dimanapun Engkau berada. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan persekutuan tuntunan serta pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Selama Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia, bahkan sampai Dia datang kembali menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi kepada semua yang telah melayani hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Tuhan memberkati seluruh jemaat beribadah hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom.